Kerajaan Mataram Islam berbeda dengan Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Islam ini berdiri jauh berabad-abad setelah Kerajaan Hindu runtuh. Dan Kerajaan Mataram Islam ini berdiri di Tanah Jawa pada abad ke-16. Kerajaan ini bermula dari suatu kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang yang ada di bumi Mentaok, yang diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan oleh Raja Pajang, yaitu Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya, sebagai hadiah atas jasanya menaklukkan area Penangsang dari Jipang. Ki Ageng Pemanahan sebagai bupati di Mataram memiliki seorang anak yang bernama Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo sendiri adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya, serta ia dijadikan saudara dengan putra mahkota, yakni Pangeran Benowo. Pada tahun 1575 Masehi, Ki Ageng Pemanahan meninggal dunia. Oleh Raja Pajang selanjutnya, Sutawijoyo diangkat sebagai Bupati Mataram menggantikan ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, Mataram semakin pesat berkembang. Ya pemirsa, dalam video kali ini saya tidak membahas tentang Danang Sutawijaya, namun saya akan membahas yang menjadi penerus beliau yang menjadi raja ketiga Kesultanan Mataram Islam, yaitu Raden Mas Rangsang. Namun pemirsa, untuk mendukung channel saya ini terus berkembang, saya minta dukungan Anda dengan cara tekan tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa bagikan video saya ini. Terima kasih. Dan inilah kisah dari Raja Mataram Islam yang ketiga, yaitu Raden Mas Rangsang. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmiko, atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang, merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adidiah Banowati. Ayahnya adalah raja kedua Mataram, sedangkan ibunya adalah putri Pangeran Benowo, Raja Pajang. Versi lain mengatakan Sultan Agung adalah putra Pangeran Purbaya, kakak Prabu Hanyokrowati. Konon waktu itu Pangeran Purbaya menukar bayi yang dilahirkan istrinya dengan bayi yang dilahirkan Diah Banowati. Sebagaimana umumnya raja-raja Jawa, Sultan Agung memiliki dua orang permaisuri utama. Yang menjadi Ratu Kulon adalah Putri Sultan Cirebon, melahirkan Raden Mas Sahwawrat atau Pangeran Alit. Sedangkan yang menjadi Ratu Wetan adalah Putri Adipati Batang, cucu Ki Jurumartani, yang melahirkan Raden Mas Sayyidin, kelak menjadi Amangkurat I. Pada awal pemerintahannya, Raden Mas Rangsang bergelar Panembahan Hanyokrokusumo atau Prabu Pandito Hanyokrokusumo. Kemudian setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, beliau mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung Hanyokrokusumo atau disingkat Sunan Agung Hanyokrokusumo. Setelah tahun 1640-an, beliau menggunakan gelar Sultan Agung Senopati Engalogo Abdurrahman. Pada tahun 1641, Sunan Agung mendapatkan gelar bernuansa Arab. Gelar tersebut adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, yang diperolehnya dari pemimpin Ka'bah di Mekah. Raden Mas Rangsang naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun menggantikan adiknya yang berbeda ibu, Adipati Martapura, yang hanya menjadi Sultan Mataram selama 1 hari. Sebenarnya secara teknis Raden Mas Rangsang adalah Sultan keempat Kesunanan Mataram. Namun secara umum dianggap sebagai Sultan ketiga karena adiknya yang menderita tunagrahita diangkat hanya sebagai pemenuhan janji ayahnya.
Panembahan Hanyokrowati kepada istrinya Ratu Tulungayu. Setelah pengangkatannya menjadi sultan, 2 tahun kemudian Patih senior Ki Jurumartani wafat karena usianya sudah sepuh dan kedudukan beliau digantikan oleh Tumenggung Singaranung. Ibu kota Mataram saat itu masih berada di Kota Gede. Pada tahun 1614 mulai dibangun istana baru di Desa Karta, sekitar 5 km di sebelah barat daya Kota Gede, yang kelak mulai ditempati pada tahun 1618. Saingan besar Mataram saat itu tetap Surabaya dan Banten. Pada tahun 1614, Sultan Agung mengirim pasukan menaklukkan sekutu Surabaya yaitu Lumajang. Dalam perang di Sungai Andaka, Tumenggung Surantani dari Mataram tewas oleh Panji Pulangjiwa, menantu Rangga Tohjiwa Bupati Malang. Lalu Panji Pulangjiwa sendiri mati terjebak perangkap yang dipasang Tumenggung alap-alap. Pada tahun 1615, Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba ibu kota Majapahit yang sekarang menjadi wilayah Mojoagung, Jombang. Pihak Surabaya mencoba membalas. Adipati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram, namun masih ragu-ragu untuk mengirim pasukan membantu Surabaya. Akibatnya, pasukan Surabaya dapat dihancurkan pihak Mataram pada Januari 1616 di Desa Siwalan. Kemenangan Sultan Agung berlanjut di Lasem dan Pasuruan pada tahun 1616. Kemudian pada tahun 1617, Pajang memberontak tapi dapat ditumpas. Adipati dan panglimanya bernama Ki Tambakboyo melarikan diri ke Surabaya. Pada tahun 1620, pasukan Mataram mulai mengepung kota Surabaya secara periodik. Sungai Mas dibendung untuk menghentikan suplai air, namun kota ini tetap mampu bertahan. Sultan Agung kemudian mengirim Tumenggung Baurekso, Bupati Kendal, untuk menaklukkan Sukadana, Kalimantan sebelah barat daya pada tahun 1622. Dikirim pula Ki Juru Kiting, putra Ki Jurumartani, untuk menaklukkan Madura pada tahun 1624. Pulau Madura yang semula terdiri atas banyak kadipaten kemudian disatukan di bawah pimpinan Pangeran Praseno yang bergelar Cakraningrat I. Dengan direbutnya Sukadana dan Madura, posisi Surabaya menjadi lemah karena suplai pangan terputus sama sekali. Kota ini akhirnya jatuh karena kelaparan pada tahun 1625, bukan karena pertempuran. Pemimpinnya yang bernama Pangeran Jaya Lengkara pun menyerah pada pihak Mataram yang dipimpin Tumenggung Mangunoneng. Beberapa waktu kemudian Jaya Lengkara meninggal karena usianya sudah tua, sementara putranya yang bernama Pangeran Pekik diasingkan ke Ampel. Surabaya pun resmi menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Tumenggung Sepanjang sebagai bupati. Setelah penaklukan Surabaya, keadaan Mataram belum juga tentram. Rakyat menderita akibat perang yang berkepanjangan. Sejak tahun 1625 sampai 1627 terjadi wabah penyakit melanda di berbagai daerah yang menewaskan 2/3 jumlah penduduk Mataram. Pada tahun 1627 terjadi pula pemberontakan Pati yang dipimpin oleh Adipati Pragola, sepupu Sultan Agung sendiri. Pemberontakan ini akhirnya dapat ditumpas, namun dengan biaya yang sangat mahal. Pada tahun 1614, VOC Belanda yang saat itu masih bermarkas di Ambon mengirimkan duta untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak mentah-mentah. Pada tahun 1618, Mataram dilanda gagal panen akibat perang yang berlarut-larut melawan Surabaya. Meskipun demikian, Sultan Agung tetap menolak bekerja sama dengan VOC. Pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram dan mengganti namanya menjadi Batavia. Markas mereka pun dipindah ke kota itu. Menyadari kekuasaan bangsa Belanda tersebut, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingan menghadapi Surabaya dan Banten. Maka pada tahun 1621 Mataram mulai menjalin hubungan dengan VOC. Kedua belah pihak saling mengirim duta besar. Akan tetapi VOC ternyata menolak membantu saat Mataram menyerang Surabaya.
Akhirnya hubungan diplomatik kedua belah pihak pun terputus. Sasaran Mataram berikutnya setelah Surabaya jatuh adalah Banten yang ada di ujung barat Pulau Jawa. Akan tetapi, posisi Batavia yang menjadi penghalang perlu diatasi terlebih dahulu oleh Mataram. Pada April 1628, Kiai Rangga Bupati Tegal dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak pihak VOC sehingga Sultan Agung memutuskan untuk menyatakan perang. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1628, pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baureksa, Bupati Kendal, tiba di Batavia. Pasukan kedua tiba pada bulan Oktober dipimpin Pangeran Madurareja, cucu Ki Jurumartani. Total semuanya adalah 10.000 prajurit. Perang besar terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang perbekalan. Menanggapi kekalahan ini, Sultan Agung bertindak tegas. Pada bulan Desember tahun 1628, beliau mengirim Algojo untuk menghukum mati Tumenggung Baureksa dan Pangeran Madurareja. Pihak VOC menemukan 744 mayat orang Jawa berserakan dan sebagian tanpa kepala. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei tahun 1629, sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat pada bulan Juni. Total semuanya ada 14.000 orang prajurit. Kegagalan serangan pertama diantisipasi dengan cara mendirikan lumbung-lumbung beras di Karawang dan di Cirebon. Namun pihak VOC berhasil memusnahkan semuanya. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yaitu J.P. Chun meninggal menjadi korban wabah tersebut. Sultan Agung pantang menyerah dalam perseteruannya dengan VOC Belanda. Beliau mencoba menjalin hubungan dengan pasukan kerajaan Portugis untuk bersama-sama menghancurkan VOC. Namun, hubungan kemudian diputus pada tahun 1635 karena ia menyadari posisi Portugis saat itu sudah lemah. Kekalahan di Batavia menyebabkan daerah-daerah bawahan Mataram berani memberontak untuk merdeka. Diawali dengan pemberontakan pada ulama Tembayat yang berhasil ditumpas pada tahun 1630. Kemudian Sumedang dan Ukur memberontak pada tahun 1631. Sultan Cirebon yang masih setia berhasil memadamkan pemberontakan Sumedang pada tahun 1632. Pemberontakan masih berlanjut dengan munculnya pemberontakan Giri Kedaton yang tidak mau tunduk kepada Mataram, karena pasukan Mataram merasa segan menyerbu pasukan Giri Kedaton yang masih mereka anggap sebagai keturunan Sunan Giri. Maka yang ditugasi melakukan penumpasan adalah Pangeran Pekik sebagai pemimpin Ampel. Pangeran Pekik sendiri telah dinikahkan dengan Ratu Pandansari, adik Sultan Agung pada tahun 1633. Pemberontakan Giri Kedaton ini berhasil dipadamkan pasangan suami istri tersebut pada tahun 1636. Pada tahun 1636, Sultan Agung mengirim Pangeran Selarong, saudara seayah Sultan Agung, putra Panembahan Hanyokrawati dengan selir Long Ayu dari Ponorogo untuk menaklukkan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa. Meskipun mendapat bantuan dari Bali, negeri Blambangan tetap dapat dikalahkan pada tahun 1640. Pada masa Sultan Agung, seluruh Pulau Jawa sempat tunduk dalam kekuasaan Kesultanan Mataram, kecuali Batavia yang masih diduduki militer VOC Belanda. Sementara Banten telah berasimilasi melalui peleburan kebudayaan. Wilayah luar Jawa yang berhasil ditundukkan adalah Palembang di Sumatera pada tahun 1636 dan Sukadana di Kalimantan pada tahun 1622. Sultan Agung juga menjalin hubungan diplomatik dengan Makassar, negeri terkuat di Sulawesi pada saat itu. Sultan Agung berhasil menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar yang tidak hanya dibangun di atas pertumpahan darah dan kekerasan, namun melalui kebudayaan rakyat yang adiluhung dan mengenalkan sistem-sistem pertanian. Negeri-negeri pelabuhan dan perdagangan seperti Surabaya dan Tuban dimatikan, sehingga kehidupan rakyat hanya bergantung pada sektor pertanian.
Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Hasilnya adalah terciptanya kalender Jawa Islam sebagai upaya pemersatuan rakyat Mataram. Selain itu, Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah berbau mistik berjudul Sastra Gending. Di lingkungan Keraton Mataram, Sultan Agung menetapkan pemakaian bahasa Bagongan yang harus dipakai oleh para bangsawan dan pejabat demi untuk menghilangkan kesenjangan satu sama lain. Bahasa ini digunakan supaya tercipta rasa persatuan di antara penghuni istana. Sementara itu, bahasa Sunda juga mengalami perubahan sejak Mataram menguasai Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan terciptanya bahasa halus dan bahasa sangat halus yang sebelumnya hanya dikenal di Jawa Tengah. Menjelang tahun 1645, Sultan Agung merasa ajalnya sudah dekat. Ia pun membangun Astana Imogiri sebagai pusat pemakaman keluarga raja-raja Kesultanan Mataram mulai dari dirinya. Beliau juga menuliskan serat sastra Gending sebagai tuntunan hidup Trah Mataram. Sesuai dengan wasiat beliau, Sultan Agung yang meninggal dunia pada tahun 1645 digantikan oleh putranya yang bernama Raden Mas Sayidin sebagai Raja Mataram, selanjutnya bergelar Amangkurat I.